Ya, nama saya Betty Margaret Pasal Besi. Memang asal aslinya itu Maluku, tapi saya lahir dan besar di Sumatera. Ya, memang ceritanya agak panjang. Nah, dari kecil saya memang sekolahnya sekolah Kristen. Dan masuk SMP, terus SPG waktu SGA waktu itu, sekolah guru agama, sekolah guru atas. Saya sekolahnya di sekolah Katolik yang melayani itu semua suster-suster yang mengajar, itu banyaknya suster-suster. Dan saya tertarik dengan kehidupan suster-suster itu. Pada waktu saya di SGA itu ada satu suster, kepala sekolah, dia begitu lembut dan begitu memperhatikan saya. Ya, saya dari latar belakang yang broken home lah boleh dikatakan ya. Jadi perhatian suster itu menyentuh hati saya, sungguh menyentuh hati saya, membuat saya begitu rindu untuk menjadi suster. Selesai dari situ, saya memilih untuk mengajar di daerah yang jauh dari keluarga. Nah, di daerah itulah saya masuk di dalam asrama. Waktu itu saya mengajar SMP Santa Maria. Saya masuk di dalam asrama bersama suster-suster. Nah, jadi dengan beberapa teman saya. Nah, di situ saya terus mengikuti pengajaran-pengajaran itu, dan akhirnya saya harus menyelesaikan tugas di situ dan saya pulang. Waktu saya pulang, saya mau meneruskan pelajaran agama Katolik di gereja Katolik. Saya pergi ke sana, lalu pulangnya saya dimarah oleh papa saya. Dia katakan, kalau kamu mau meneruskan, keluar dari rumah ini. Jadi saya mau dibilang bagaimana, mau taat sulit, tak taat juga sulit. Akhirnya saya taat, karena saya mau lari kemana. Nah, sesudah itu di rumah saya ada persekutuan muda-mudi dari gereja saya, itu GPIB waktu itu, dan vikarisnya itu alumni dari I3. Nah, pada waktu saya memberikan kesaksian kepada dia, kepada sama dengan mereka semua lah ya di situ, dia tertarik dengan kesaksian itu, dan dia merasa saya ini mau dipakai Tuhan. Saya tidak biasa melayani Tuhan waktu itu, melayani firman Tuhan itu tidak biasa. Nah, lalu dia suruh saya bawa firman Tuhan kepada anak-anak pemuda. Yes. Mau tidak mau saya juga bagaimana ya, lalu saya belajar apa dari buku guru-guru sekolah minggu waktu itu, dari I3 punya Suara Sekolah Minggu. Saya ambil dari situ, saya renungkan di situ, lalu saya membawakan firman Tuhan sesuai dengan apa yang disampaikan. Di situ dia makin yakin bahwa saya akan masuk di I3, dan dia perlengkapi saya, mempersiapkan saya untuk masuk di sini. Dia langsung bicara dengan saya, dan saya sendiri heran waktu itu. Banyak orang yang mendukung saya untuk masuk di I3 dari waktu itu saya di Pulau Bangka ya, dari Pulau Bangka banyak yang mendukung saya. Nah, sesudah itu ya saya siap untuk berangkat, dan Tuhan siapkan semua perlengkapan saya sampai dengan transportasi saya. Saya ingat itu tanggal 14 Januari saya berangkat dari Pulau Bangka menuju Jakarta. Lalu tanggal 15 Januarinya dari Jakarta saya menuju ke Batu Malang. Ke Surabaya, bukan Batu Malang, Surabaya. Nah, sesudah itu waktu itu di Jakarta ada itu tahun
tahun 74 ada demonstrasi mahasiswa. Jadi kami agak macet di situ sampai akhirnya siang hari kami baru tiba di Surabaya sore hari waktu itu. Jadi nah itu yang membuat ini saya melihat bagaimana Tuhan memimpin perjalanan dan saya dibawa ke satu keluarga yang saya tidak kenal. Keluarga itu menerima saya, mempersiapkan saya dan memperlengkapi saya juga karena keluarga itu dekat dengan YPPI. Waktu itu namanya keluarga Pondaan gitu. Jadi saya tinggal di situ selama beberapa waktu dan keluarga itulah yang mengantar saya sampai di Batu. Jadi saya ingat itu pada tanggal 15 Januari saya sampai di Batu, langsung diantar. Melayani di YPPI Batu yang resminya ya, karena kami dulu harus masuk mission house. Masuk mission house itu selama 6 bulan. Tahun Januari 1983 mulai masuk, jadi sampai Juli 83 selesai dan itu masuk di pelayanan di YPPI. Ya, sebetulnya saya juga sih tidak mau melayani di sini. Saya merasa bagaimana ya, karena sebelum saya masuk anggota YPPI, saya sudah dipersiapkan dulu masuk dalam pelayanan di YPPI, khususnya di pelayanan diakonia. Di diakonia, dan saya merasa, saya sulit di sini. Tapi karena firman Tuhan yang memanggil saya, sehingga saya siap untuk masuk dalam pelayanan ini. Panggilan masuk YPPI setelah selesai Lukas pasal 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ini sesuatu yang tidak mudah untuk saya. Cukup lama saya bergumul. Waktu itu saya bergumul, saya katakan, "Tuhan, saya tidak siap masuk di YPPI." Jadi saya sampaikan kepada Tuhan. Ya, waktu itu yang dekat dengan saya itu sekretaris YPPI Ibu Suti Rahayu. Dia mendekati saya, lalu dia yang menanyakan saya masuk YPPI dan mau masuk YPPI enggak, dia bilang gitu. Jadi saya memang katakan sama Tuhan, kalau memang ini dari Tuhan pertemukan saya dengan Ibu Suti. Nah, waktu itu saya selalu menghindar mau bertemu dengan Ibu Suti. Tapi Tuhan buat lain. Waktu saya berjalan, Ibu Suti keluar dari lorong. Saya sendiri kaget sampai saya katakan, "Aduh Tuhan, ini tanda dari Tuhan memang untuk saya." Jadi akhirnya saya mengatakan sama Ibu Suti, "Siap Ibu." Saya katakan, "Siap Ibu untuk masuk dalam pelayanan ini," saya bilang gitu. Nah, ya banyak sih, karena apa? Karena banyak tantangan yang saya hadapi pada waktu itu. Tetapi setelah itu firman Tuhan lagi dari ayat pasal yang sama, pasal 5 ayat 10b. "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Jadi itu firman Tuhannya yang saya rasa jelas untuk saya, panggilan Tuhan itu. Waktu itu saya banyak di pelayanan diakonia ya, di antara anak-anak. Banyaknya di situ memang. Jadi ya gimana menghadapi pergumulan anak-anak. Nah, ya sekarang setelah melepaskan itu, Tuhan percayakan, ya kapan itu jadi ibu asrama. Nah, sesudah itu sekarang ibu unit gitu.
Itu aja sih. Dan sekarang terakhir ini di internal. Memang melihat situasi dan kondisi ke depan, terus terang aja saya cukup bergumul melihat tenaga-tenaga mahasiswa anak muda ini yang mengikuti panggilan Tuhan. Karena saya tahu itu tidak mudah untuk mereka menghadapi masa depan. Begitu sulit dengan tantangan yang ada. Khususnya juga dengan tantangan-tantangan yang dekat dengan kita adalah media sosial. Yang seringkali memisahkan kita dari kehidupan sosial, bermasyarakat. Bagaimana kita bisa menjadi berkat untuk sesama kalau hidup kita hanya berkomunikasi dengan media sosial. Memang kadang-kadang orang mempunyai pikiran, kan kita pakai media sosial untuk menjalin hubungan. Tapi biar bagaimanapun itu mengurangi hubungan hubungan antar manusia ya, yang secara real ya, secara nyata ya. Jadi itu yang membuat pergumulan. Di samping itu tantangan-tantangan zaman saat ini juga tidak mudah menghadapi pelayanan tidak gampang, bukan hanya terhadap orang dewasa tapi juga terhadap anak-anak. Itulah pokok doa saya untuk mereka, khususnya mereka yang sedang dalam pelayanan di luar, supaya Tuhan kuatkan, supaya Tuhan mampukan mereka. Begitu banyak anak yang mengalami depresi, tekanan yang berat karena kurang perhatian orang tua, bahkan penganiayaan terhadap orang tua. Orang tua tidak mengenal anak kadang-kadang. Jadi mereka hanya mementingkan diri sendiri, hanya mengenal diri sendiri tanpa mengerti keadaan anak. Jadi membuat anak juga bertumbuh sendiri ya, seperti saya alami pada zaman masa lalu. Karena waktu itu memang saya banyak ditinggal, baik oleh ibu saya maupun oleh ayah saya. Banyak ditinggal, membuat saya bertumbuh sendiri. Itu aja. Itu yang saya lihat tidak mudah memang pelayanan untuk anak-anak muda sekarang. Di samping itu ya masih banyak lagi pergumulan lain, bukan masalah-masalah rumah tangga yang belum dibereskan. Memang itu sih sebetulnya memperkaya kita ya dengan masalah-masalah yang kita hadapi itu. Tetapi banyak mungkin di antara mereka yang belum terlayani, yang belum terungkapkan dan masuk dalam pelayanan, itu membuat mereka juga tidak mudah untuk masuk dalam pelayanan itu. Itu aja sih untuk saya, beban saya di situ banyak berdoa untuk mereka. Saya kan banyak ya hanya bisa mendekati anak-anak unit aja. Tapi yang jauh itu yang ya saya tidak terlalu kenal ya, karena tidak ada hubungan pribadi. Jadi itu aja mungkin. Ya, saya kadang-kadang tidak mengerti juga Tuhan bekerja itu bagaimana ya. Mengapa saya katakan begitu? Kadang-kadang saya melakukan yang sederhana dan sangat sederhana, tapi orang menerima itu sebagai satu berkat yang luar biasa. Bahkan kadang-kadang saya melakukan sesuatu yang mereka anggap mereka terluka karena sikap saya. Tapi akhirnya mereka datang dan mengungkapkan bahwa itu menjadi berkat untuk mereka. Ya itulah kan, kita kadang-kadang diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu, kita anggap ya seperti saya alami juga ya, kita anggap itu tidak memberkati saya, tapi justru itu memberkati saya. Seperti misalnya masa kecil saya, orang tua yang tidak pedulikan saya marah, secara manusia saya marah, tapi itu memberkati saya untuk sekarang ini.
Karena saya bisa merasakan bagaimana terlukanya orang kalau tidak mengalami itu, kalau tidak disentuh oleh kasih. Saya tidak banyak bicara, tapi ya saya mengasihi mereka, makanya saya tegur. Bukankah saya marah, bukan saya, tapi saya karena mengasihi mereka, makanya saya tegur. Orang yang belum bisa, tidak mengerti, dia menolak teguran itu. Dan itulah yang saya katakan, banyak sekali dari mereka yang pernah saya buat seperti itu, akhirnya dia datang minta maaf sama saya. Bahkan dari jauh sekali dia datang untuk menemui saya. Dia bilang 10 tahun saya berdoa untuk tante, dipanggil saya tante ya, sampai dia sudah punya anak, hampir punya cucu lagi. Dia bilang, ya inilah kesempatan yang Tuhan berikan untuk saya bisa bertemu. Dia minta maaf, sekarang jadi hamba Tuhan. Hal seperti itulah pengalaman-pengalaman yang saya alami. Bukan hanya ini ya, seperti tadi Matius pasal 5 ayat 10b tadi, mengalami penolakan. Itu panggilan Tuhan, khususnya ayat panggilan saya itu dari Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima itu, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa itu. Terus ayat yang 19, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang diberikan pada saya. Banyak tantangan, tapi saya harus melewati itu bersama Tuhan. Tuhan akan menolong saya dalam hal ini. Itu aja yang saya inginkan. Tidak perlu aku khawatir, itu aja. Yang aku bisa lakukan ya saya lakukan, itu aja. Itu aja sih. Ya sesuai dengan tantangannya, dengan firman Tuhan ini tadi ya. Mereka akan memerangi engkau, tapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Dengan kata lain, tidak perlu takut akan tantangan-tantangan yang ada, yang akan kita hadapi pada masa depan, karena janji Tuhan itu menyertai. Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Kalau Tuhan sudah berbicara untuk kita dalam menjalankan panggilan, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menolong kita. Banyak tantangan, bukan tidak ada tantangan. Banyak tantangan. Ini firman Tuhan jelas untuk saya, tapi mungkin yang lain tidak punya seperti ini. Tapi tantangan itu tetap ada. Tetap kuat di dalam Tuhan, dalam panggilan, dalam menjalankan panggilan. Ya, banyak masalah yang saya hadapi, yang saya tidak mampu. Kadang-kadang membuat saya terpuruk. Seperti tadi di dalam firman Tuhan yang di saya itu tadi ya. Tapi satu firman Tuhan yang sering kali menguatkan saya, itulah dari Yesaya 42 ayat ketiga. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Jadi itu yang memberikan kekuatan pada saya. Firman Tuhan ini sering mendampingi saya di saat-saat saya mengalami keterpurukan, ketidakmampuan secara iman.
Miskin yang ada di Batu, baik itu anak Muslim, Kristen, Katolik ataupun agama apapun, anak-anak miskin di Kota Batu bapaknya adalah Pak Oktaf. Ini adalah fakta. Saya sebagai Ketua DPR otomatis memberikan kesaksian dalam forum nasional ini. Anak-anak miskin disekolahkan oleh beliau, bahkan terbanyak adalah anak Muslim, dikasih makan oleh beliau, diberi alat-alat sekolah, diberi uang saku, dan pada hari-hari tertentu dikumpulkan untuk diberikan wejangan-wejangan oleh beliau. Nama saya Ricky, kelas 2 SMP. Dari cerita Opa Oktaf, Opa dari dulu pemulung, terus hidup tanpa orang tua dan tinggal bersama orang lain. Terus sekarang sudah menjadi orang yang sukses. Kira-kira rahasianya apa, Mbak? Bagus. Apa rahasianya? Bagus sekali. Bagus sekali. Nomor 1, Ricky, hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kedua itu belajar sungguh-sungguh. Ketiga, bekerja keras. Keempat, hidup teratur. Opa sampai hari ini hidup teratur. Tiap pagi bangun jam 3 pagi. Pak Oktaf, seorang pendeta bangsa yang berkontribusi menggarami Indonesia serta memberikan solusi di berbagai instansi masyarakat dan pemerintah, mulai dari desa sampai kepada presiden. Yang terpenting adalah Pak Oktavianus telah membuktikan diri menjadi warga negara yang sebenarnya dari negeri ini. Apa pula tadi, saya diberi buku oleh beliau pandangan mengenai Pancasila. 15 tahun lebih saya mendapat buku dari Pak Oktavianus hubungan Pancasila dan orang-orang Kristiani. Bagi saya ini merupakan sesuatu yang sangat berharga. Mungkin jauh lebih berharga daripada kalau saya diberi emas. Dalam sejarah, ilmu sejarah terdapat 5 prinsip atau 5 kriteria ilmu sejarah, yaitu prasejarah, protosejarah, de facto, de jure, dan the story behind the history. Waktu di wawancara di Amerika, dia katakan sebenarnya saya ini orang Indonesia. Obama ini? Obama katakan, memang bapak saya orang Kenya, orang Afrika, ibu saya orang Amerika. Tetapi saya dipelihara oleh bapak Sutoro di Indonesia ketika dia sekolah di Jakarta selama 4 tahun. Sehingga dia katakan sebenarnya dari segi pendidikan saya ini orang Indonesia. Itu luar biasa. Pemimpin visioner ini mewariskan buah pemikirannya menuju Indonesia Jaya dan Adidaya. 7 kriteria membangun negara jaya. Yang pertama, visi. Yang kedua, the unity of purpose. Seorang punya visi, dia harus membangun visi sehingga semua orang memeluknya, melahirkan the unity of purpose, mempunyai satu kesatuan dalam tujuan. Baru ketiga, sharing together, membagi tugas. Keempat, interdependence, saling bergantung. Yang kelima, manajemen profesional. Yang keenam, accepted leadership. Dan yang ketujuh, multi-trust. Multi-trust. Kalau 7 dicapai, kita jaya. Kita jaya. Saudara-saudara, kita jaya, saudara-saudara.